Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة وجهك الكريم. Wa qala Syekhul Mu'allim rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumid darin amin. Babu mubtilatis shalah wa hiya arba'atun. Bab tentang pembatal salat. Pembatal salat itu ada 4. Yang pertama, pembatal salat itu adalah berbicara, al-awalu al-kalam. Jadi pertama bicara. Jadi kalau orang ngomong di dalam salat itu batal. Mau kemana? Mau ke pasar, orangnya sholat, batal. Sedang apa? Sedang sholat, batal. Kalau bang, ada orang ucap assalamualaikum masuk, di kita batal. Wafihi tafsilun, maka di dalam urusan berbicara ini ada penjelasan secara rinci. Jadi ada rinciannya. Jadi bicara yang seperti apa yang membatalkan sholat. Rincian yang pertama. Penjelasan yang pertama, idza kana katsiran, apabila bicaranya itu banyak. Maksud banyak adalah arba'a kalimatin fa'aksar, 4 kalimat atau lebih. Jadi 4 kalimat atau lebih itu dikatakan banyak. Pendapat yang lain mengatakan maksud lebih itu lebihnya adalah 6 kalimat. Saya mau ke pasar. Nah itu 4 kalimat. Saya 1 kalimat mau ke pasar. Jadi kalimat di dalam bahasa Arab itu kata. Karena kalam itu susunan dari kalimat. Nah kalau kita susunan dari kata itu adalah kalimat. Kalau kita udah bahasa Indonesia. Jadi kalau kalimat dalam bahasa Arab itu kata ya. Jadi al-kalamul huwal lafzul murakkabul mufidu bil wada'i wa aqsamuhu salasatun. Kalam itu tersusun dari lafaz yang memberi faedah dan dengan disengaja diucapkan. Wal kalimatu qaulun mufradun katanya. Yang disebut dengan kalimat itu adalah kata tunggal. Jadi berarti kata perkataan tunggal itu namanya kalimat. Jadi kalimat itu kalau bahasa Indonesia kata. Bukan kalimat, kalau kita kan bahasa Indonesia kalimat itu adalah susunan kata. Nanti susunan kata itu disebut dengan kalam. Nah jadi yang dimaksud dengan kalimat ini adalah kata. Jadi 4 kata itu batal. 4 kata dikatakan banyak, yubtilu mutlaqan, maka apabila 4 kata diucapkan atau 4 kalimat diucapkan itu batal secara mutlak. Maksud secara mutlak itu sawaun akana muta'ammidan am nasiyan, baik dia mengucapkan itu dengan sengaja maupun tidak disengaja. Lupa. Dia lupa kalau berkata-kata itu membatalkan sholat, atau dia lupa sedang sholat, lalu dia berkata-kata sampai 4 kata, baik lupa maupun disengaja, maka hukumnya tetap batal kalau dia 4 kata. Nah beda dengan idza kana qalilan, apabila sedikit. Maksud sedikit itu berarti aqalla min arba'i kalimatin urfiyatin, dia kurang daripada 4 kalimat secara adat. Jadi dia kurang dari 4 kata secara adat.
minta duit lah. Nah jadi fayubtilu ijaka muta'ammidan, maka batal apabila disengaja. Berarti kalau tidak disengaja tidak batal. Tiba-tiba kita sholat, anak datang minta duit, spontan kita mengatakan iya. Pak, minta uang ya, ambil di dompet. Iya. Satu kata lah. Tapi tidak disengaja. Spontan aja lidah kita mengatakan iya. Maka secara hukum tidak batal. Kalau sengaja batal. Kalau tidak disengaja tidak batal. La yubtilul kalamul qalilu fi salasi halatin, maka tidak membatalkan ucapan yang sedikit pada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ijaka nasiyan, apabila dia lupa. Yang kedua, ijaka jahilan, apabila dia tidak tahu. Apa pengertian tidak tahu? Dia baru masuk Islam, tidak tahu kalau bicara itu batal sholat, tapi sedikit. Atau dia tinggal jauh daripada ulama, tinggalnya di hutan. Kalau sholat kadang-kadang dia bicara dikit. Nah itu tidak masalah. Yang ketiga, apabila tergelincir lisannya, maksudnya lisannya secara spontan mengucapkan kata yang sedikit. Seperti tadi, Pak minta uang, ya. Dan tiba-tiba aja kita mengucapkan seperti itu. An-nutqu biharfin wahidin la yubtilu wa in kana muta'ammidan. Adapun menuturkan dengan satu huruf, kalau tadi kan satu kata tuh, ini satu huruf aja, itu tidak batal sekalipun sengaja. Kayak A umpamanya, seperti ja umpamanya, satu huruf tidak batal sekalipun sengaja, kecuali pada 3 keadaan. Jadi yang 3 ini tetap batal sekalipun tetap batal apabila disengaja. Fa innahu yubtilu, maka bahwasanya batal sholatnya. Apa yang 3 keadaan itu? Idza kanal harfu mamdudan, apabila huruf yang disebutnya dipanjangkan. Ye, apa huruf ye? Panjang. Ha. J panjang. Yang kedua, idza kana mufhiman, apabila satu huruf yang diucap itu memberi paham, punya arti. Seperti ki, bahasa Arab ki itu ada artinya. Ki itu fi'il amar daripada wikayah, yang artinya jaga olehmu, pelihara olehmu, atau binal wi'ayah. Jadi kalau andai kata walaupun sehuruf tapi ada maknanya, ada pahamnya di situ, batal. Dan yang ketiga, batal walaupun sehuruf, ijaka nabi kasbillahi, apabila dengan niat main-main. Jadi tujuannya adalah untuk jadi lelucon di dalam sholat. Nah itu batal. Berikutnya, permasalahan yang berikutnya, masalah bicara nih. Launa taka binadzmil Quran, kalau andai kata dia bicara dengan susunan ayat Quran. Ada dalam sebuah kitab, ada situ menjelaskan tentang seorang wali perempuan yang dia tidak pernah bicara dengan bahasa selain bahasa Quran. Jadi kalau pernah, kalau tidak bahasa, setiap orang bertanya dia menjawabnya dengan Quran. Tidak ada bahasa yang lain, tidak ada. Nah ini harusnya ujar orang kan ada kemana, udhuluha bisalamin aminin.
Presiden kada diorang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolehkah kami masuk? Udhuluha bisalamin aminin. Maksud sidin masuklah dengan selamat dan sejahtera. Seorang wali. Andai kata ada seorang wali atau kita bicara di dalam sholat, tapi bicaranya itu menggunakan bahasa Quran. Contoh, ada orang minta izin masuk ke rumah kita, kepingin ngambil buku. Lalu kita jawab dengan bahasa Quran, kebujuran namanya Yahya. Apa kita katakan? Ya Yahya, ujil kita babi kuah. Wahai Yahya, ambil aja kitab itu, ambil aja buku itu. Tapi bahasanya dengan bahasa Quran. Atau seperti tadi ada orang minta izin masuk, ketok pintu, assalamualaikum, kita sedang sembahyang, lalu kita jawab dengan udhuluha bisalamin aminin. Ya kalau paham nanganulah. Kalau kada paham, udhuluha bisalamin aminin. Bahasa kitanya masuk hapian. Udah sembahyang, apakah itu batal sholat atau tidak? Maka ini ada rinciannya. Yang pertama, apabila niat orang itu membaca Quran, udhuluha bisalamin aminin, niatnya baca Quran. Ya hujil kita bakuwatin, niatnya baca Quran, maka tidak batal sholatnya. Satu. Yang kedua, apabila niatnya memberikan paham kepada orang tersebut, memberikan paham dan petunjuk kepada orang tersebut, seperti Yahya supaya ngambil kitab, seperti si Fulan supaya masuk ke rumah, maka batal sholatnya. Ini sama seperti orang negur imam lah. Imam salah, dia baca subhanallah, apabila niatnya menegur imam batal. Tapi kalau niatnya membaca tasbih tidak batal. Hati-hati lah. Oke, imam kita salah naik subhanallah, apa niat pian baca tasbih kada batal. Apa niat pian menegur imam batal kalau dia menegur imam. Yang ketiga, yaksiduhuma ma'an, niatnya dua, niat baca Quran dan niat memberitahu. Fala tabatulu sholatuh, tidak batal sholatnya. Jadi kayak subhanallah itu niat baca tasbih dan niat menegur imam tidak batal. Sama nih. Dan yang nomor 4, tidak ada niat, tidak ada tujuan, tidak ada niat membaca Quran, tidak ada juga niat memberitahu, maka itu pun batal. Niat baca subhanallah, apa niatnya? Tidak niat baca tasbih dan tidak juga niat menegur imam, maka yang batal. Jadi yang tidak batal itu dua aja, niat baca tasbih atau niat baca tasbih dan menegur imam. Bila niatnya menegur imam, batal. Sama tadi mengucapkan udhuluha bisalamin aminin, sekalipun dengan bahasa Arab, kalau niatnya memberitahu, batal. Itulah kalau imam ditepuk taala kulilit. Kuliah yang kafir bisa enggak? La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abadtum. Ada selesai, tinggal satu aja lagi, lakum. Kalau dia nyahut lakum dinukum, kalau dia ngasih tahu kan betul. Kalau niat dibaca Quran tidak betul. Kalau niat dibaca Quran plus ngasih tahu kan betul. Nang lakum, menjawabkan lakum tadi nah. Apalagi lakum aja lagi, wah itu betul toh. Kalau ditambahin aja lagi itu betul. Lakum dinukum waliyadin, apa niat pian ngasih tahu imam plus baca Quran, selamat sampai dia. Tapi kalau niatnya ngasih tahu imam, batal sholat. Kemudian masalah yang berikutnya,
Oh, inilah. Lau talaffadha bi qurbatin aitqin au ibra'in au waqfin au i'tiqafin au najarin tabarru'in au najari tabarru'in fi shalah. Kalau orang ini mengucapkan sesuatu yang bernilai ibadah, mengucapkan ibadah, seperti dia mengucapkan memerdekakan hamba contohnya, seperti dia mengucapkan berwakaf contohnya, tapi di dalam sholat nih mengucapkan wakaf itu, seperti dia mengucapkan iktikaf umpamanya, contohnya seperti ini. Lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid. Katanya demi Allah aku bernazar iktikaf di masjid, tapi di waktu sholat. Atau dia mengatakan demi Allah aku bernazar akan bersedekah di masjid ini. Atau dia bernazar atau dia mengatakan aku akan berwakaf di masjid ini. Maka menurut Imam Ibnu Hajar tidak batal. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak batal. Lalu Imam Ramli sepakat, tapi dalam masalah najar saja kata Imam Ramli. Kalau dalam wakaf, kalau dalam iktikaf, Imam Ramli mengatakan batal. Kalau dia mengucapkan iktikaf di saat sholat batal. Tapi kalau dia mengucapkan najar di saat sholat tidak batal kata Imam Ramli. Jadi ini ada permasalahan beda para ulama menjawab. Lau tawaqqafatil qira'atu ala tanahnuhi bi juhuri harfain fahal yajuzu. Kalau andai kata terhenti bacaan gara-gara berdaham, kita menghentikan bacaan untuk berdaham hingga tampaklah dua huruf dari daham tersebut, berdahim tersebut. Itu kan dua huruf lebih itu. Apakah boleh atau tidak? Pertama, in kanatil qira'atu wajibatan, jikalau yang dibaca dan terhenti tersebut adalah bacaan yang wajib, seperti suratul Fatihah atau tasawuf akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tersendat. Ada kau melanjutkan kecuali harus berdehim. Itu bacaan wajib kalau Al-Fatihah atau tasawuf akhir bacaan wajib. Ada awak, ada muncul lagi. Ada muncul lagi. Maka pada saat itu jazat tanah nuhu bolehlah berdehim. Alamin. Nah, baru kapan? Boleh berdehim. Kenapa? Karena kalau kada berdehim, kadang kau melanjutkan bacaan kan sangkut di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu. Wa amma idza kanat ghaira wajibatin, adapun kalau bacaan itu bukan bacaan yang wajib, seperti surah umpamanya, seperti kunut umpamanya, seperti nyaring umpamanya dengan takbir intiqal, fala yazuzu, maka tidak boleh berdehim. Kalau berdehim batal. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau berdehim batal. Ta'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma. Di belakang betal, di belakang betal karena menampak dua huruf. Itu bacaan yang sunnah. Kalau bacaan yang sunnah tidak boleh berdaham. Kan jangan daham lah, apalagi kalau dia hajat. Jangan, nah hilang ini orang gimana nih? Nah gara-gara hem nih, habis dah. Nah, ya. Nah, ini masalah dalam masalah fikih. Kalau jarsidin, kalau kata pengarang, kalau andai kata orang yang sholat itu puasa,
Tiba-tiba tatkala sholat keluarlah nukhamah dahak pada batas yang di luar, yaitu hok di sini. Ini keluar dahak di sini. Ini kalau ditelan batal nih, karena yang boleh ditelan di dalam hak di sini. Tapi kalau hok itu wajib dikeluarkan. Tiba-tiba batu keluar dahak sangkut di sini. Untuk mengeluarkan itu harus berdeham. Harus gitu. Bolehkah pada saat itu berdeham atau tidak? Kalau dimasukkan ke dalam puasa batal. Kalau berdeham sholat batal. Maka ulama mengatakan boleh berdeham untuk memelihara puasa dan tidak batal sholatnya. Nah itu kalau orang puasa, kenapa nggak ada batal? Karena kan ada dua yang berat ini, dua yang membatalkan. Kalau makan jelas batal puasa kan. Kalau berdeham masih hilafiyah ulama. Jadi pilih berdeham mengeluarkan tadi dan untuk menjaga daripada puasa. Masalah yang berikutnya, masalah mana nih? Berdeham lagi. Apabila imam berdeham terdengar oleh makmum 2 huruf bahkan lebih, apakah bagi makmum wajib berpisah dengan imam? Imam berdeham batal imam. Apakah kita wajib berpisah dari imam? Kata penulis tidak wajib, karena barangkali imam kita ujur. Seperti umpamanya imam ini kadang awal lagi meneruskan bacaan kecuali dengan berdeham. Atau imam kita lupa, jadi kita kada perlu berpisah dengan imam, kada perlu kita niat mufarakah dengan imam, tetap terus ikut dengan imam sekalipun imam tadi berdeham. Jadi kalau imam ada masalah, nang jadi masalah tuh kita nang kada boleh berdeham. Kalau imam ada masalah. Nah itu permasalahan di dalam masalah bicara benar Rasulullah Sayyidina Nabi Muhammad wa alihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.